Madeira, Manchester, Madrid, Turin, and Manchester again. Wreathed in red. Restored to this. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 sebentar lagi ingin menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada sayap pesawat. Terima kasih. Berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 5. Ada M. Atuf Mutadi, ada Dimas Ardianto, ada Deva Aditya, ada Vivaldi Ruben atau saya sendiri, ada Wahyu Fareski, dan Zaki Dwi Putra. Dan ini adalah daftar isi dari materi kelompok kami. Yang pertama ada sejarah hukum Bernoulli, yang kedua ada pengertian, yang ketiga ada bunyi hukum Bernoulli, yang keempat ada rumus hukum Bernoulli, yang kelima ada Bernoulli pada pesawat, keenam ada alat dan bahan, ketujuh ada foto dan video atau bukti pengerjaan, yang kedelapan ada hasil, dan yang terakhir atau yang kesembilan ada kesimpulan. Sejarah hukum Bernoulli. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, hukum Bernoulli ditemukan oleh matematikawan asal Belanda yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Pada tahun tersebut, Bernoulli menerbitkan buku hidrodinamika yang mempelajari tentang cairan atau fluida yang bergerak. Kemudian dikenal sebagai fluida dinamis. Dilansir dari NASA, dalam buku tersebut Bernoulli menyebutkan bahwa udara merupakan fluida karena mengalir dan dapat mengambil bentuk yang berbeda layaknya air. Pengertian hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli merupakan pernyataan bahwa tingkat kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialaminya. Selama perpindahan, semakin cepat fluida dinamis berpindah, semakin kecil pula tekanan yang dialaminya. Sebaliknya, semakin lambat fluida dinamis berpindah, tekanannya semakin besar. Bunyi hukum Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar di samping ini. Berikut ini adalah rumus dari hukum Bernoulli. P tambah Rho kali G kali H ditambah setengah dikali Rho dikali V pangkat 2 sama dengan konstan. Atau P1 ditambah Rho kali G kali H1 ditambah setengah dikali Rho dikali V1 pangkat 2 sama dengan P2 ditambah Rho kali G kali H2 ditambah 1/2 dikali Rho dikali V2 pangkat 2 dengan keterangan P sama dengan satuan Pascal, Rho merupakan massa jenis dari fluida yang memiliki satuan kilo per meter pangkat 3, V merupakan kecepatan dengan satuan meter per second, G merupakan gravitasi dengan satuan 9,8 meter per second kuadrat, dan H merupakan ketinggian dengan satuan M. Hukum Bernoulli pada sayap pesawat sendiri bisa kita lihat jika ada udara yang datang dari arah depan sayap pesawat, maka ia akan terpecah, ada yang melewati bagian atas sayap dan juga melewati bagian bawah sayap. Kecepatan yang ada di atas sayap pesawat itu lebih besar daripada kecepatan yang ada di bawah sayap. Nah, sesuai dengan hukum Bernoulli, kecepatan itu berbanding terbalik dengan tekanan. Sehingga jika kecepatan di bawah sayap pesawat itu kecil, maka tekanannya besar. Tekanan besar inilah yang mengangkat badan dari pesawat, mengalahkan gaya gravitasi yang ada di atas sayap pesawat. Bisa kita lihat saat take off, itu gaya angkatnya lebih besar dari kerja pesawat. Saat dia terbang konstan di atas udara, gaya angkatnya setimbang dengan kerja pesawat. Nah, saat landing, gaya angkatnya yang lebih kecil sehingga dia bisa turun. Untuk rumusnya sendiri, yaitu adalah penurunan dari asas Bernoulli. Pada asas Bernoulli, rumusnya yaitu PA ditambah Rho GHA ditambah setengah PVA kuadrat sama dengan PB ditambah Rho GHB ditambah setengah PVB kuadrat. Nah, di sini Rho GH di masing-masing ruas bisa kita coret karena ketinggiannya sama di bagian sayap pesawat.
Lalu bisa kita pindah ruas pada baris ketiga. PB dikurang PA sama dengan setengah PVA kuadrat dikurang setengah PVB kuadrat. Nah, PB dikurang PA bisa kita ubah menjadi F per A. Lalu A bisa kita pindah ruas sehingga kita dapat hasilnya itu di bagian terakhir F sama dengan setengah rho dan kurung VA kuadrat dikurang VB kuadrat kali A, di mana F itu adalah gaya angkat, rho itu adalah massa jenis udara, VA kuadrat dan VB kuadrat adalah kecepatan udara di pesawat dan di bawah pesawat. Berikut ini alat dan bahan yang digunakan. 1. Styrofoam. Untuk ukuran kecil 2 cm dikali 6,5 cm dibuat sebanyak 14 buah. Yang kedua ada ukuran besar dengan 20 cm dikali 2,5 cm sebanyak 2 buah. Yang kedua ada cutter. Yang ketiga ada penggaris. Yang keempat ada pena. Yang kelima ada lidi. Yang keenam ada double tape. Ketujuh ada massa atau plastisin. Kedelapan ada timbangan digital. Dan keterakhir atau 9 angin yang berasal dari kipas. Dan berikut ini adalah foto waktu kami mengerjakannya, dan sebelah kanannya adalah foto hasil dari pesawat kami. Cara pembuatan replika pesawat yaitu yang pertama, potong gabus ukuran kecil menjadi bentuk airfoil, buat menjadi sebanyak 14 buah, 7 buah untuk satu pesawat. Kemudian rekatkan 2 buah gabus besar sebagai bodi dari pesawat. Lalu tempelkan 2 sayap pesawat tadi pada bodi. Kemudian tancapkan 2 lidi pada bagian bawah bodi pesawat. Yang pertama di ujung depan pesawat, yang kedua di ujung belakang pesawat. Kemudian beri massa pada ujung lidi. Massanya yaitu adalah plastisin. Kemudian semua replika disusun di atas papan styrofoam. Dan berikut ini adalah hasil atau proses video dari pembuatan pesawat. Percobaan pembuatan replika sayap pesawat. 1. Letakkan sampel pada timbangan digital. 2. Beri gaya angin dari arah depan pesawat. 3. Lihat perubahan berat yang terjadi. Pada praktikum, kami menggunakan 3 kecepatan pada kipas, yaitu 1, 2, dan 3. Pada kecepatan ketiga, berat pada pesawat berkurang lebih cepat. Nah, dari video dapat kita lihat saat diberi gaya angin dari depan, berat dari pesawat berkurang, bisa kita lihat pada timbangan. Hal ini disebabkan adanya daya angkat dari bagian bawah sayap pesawat akibat adanya perbedaan tekanan. Seperti yang kalian lihat, saat angin melewati sayap airfoil, ia akan terpecah, ada yang melewati atas dan ada yang melewati bawah sayap. Angin yang melewati atas lebih cepat daripada angin yang melewati bawah sayap. Sesuai hukum Bernoulli, kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan, sehingga tekanan di bawah lebih besar dari yang di atas dan menghasilkan daya angkat mengalahkan gaya gravitasi. Kelebihan. 1. Pada sayap pesawat, hukum Bernoulli dapat diterapkan dengan baik. 2. Bentuk pesawat mudah dibuat dan harga pembuatannya mudah dijangkau. 3. Waktu pengerjaan tidak terlalu lama. Kekurangan. 1. Sayap pesawat tidak simetris. 2. Terlalu ringan, sehingga jika terkena angin jadi tidak seimbang. 3. Tidak dapat menggambarkan keadaan pesawat yang sebenarnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan kami yaitu kami berhasil melaksanakan percobaan, yaitu di mana replika pesawat diletakkan atas sebuah timbangan digital, kemudian meletakkan sebuah kipas angin mini sebagai sumber angin dari bagian depan, pesawat akan mengalami pengurangan berat. Hal ini menunjukkan bahwa replika pesawat mengalami gaya angkat dari bawah. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Bernoulli, di mana akibat dari bentuk pesawat yang airfoil, udara akan terbagi menjadi 2, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Nah, udara dari kipas angin akan lebih besar di bagian atas daripada bagian bawah,
sehingga tekanan pada bagian bawah lebih besar daripada tekanan di atas pesawat, yang mana hal ini dapat menyebabkan gaya angkat pesawat untuk naik. Cukup sekian dari kelompok kami tentang materi penerapan hukum Bernoulli pada sayap pesawat. Kurang lebihnya mohon maaf bila kami ada kendala dalam menyampaikan materi atau kurang jelas dalam menyampaikannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.